Sekarang kita akan belajar tentang konsep mol. Sebenarnya mol adalah satuan untuk menyatakan jumlah molekul atau jumlah partikel suatu zat seperti satuan-satuan jumlah yang lain. Misalnya kita mengenal, kalau ada orang yang mengatakan satu lusin piring, itu artinya ada 12 buah piring. Kalau ada yang menyebut satu lusin telur, berarti ada 12 butir telur. Jadi satuan untuk menyatakan banyaknya sesuatu yang jumlahnya 12 itu disebut dengan lusin. Kemudian kita juga mengenal istilah rim. Kalau dikatakan orang satu rim, itu artinya adalah 500 lembar kertas. Jadi kalau ada kertas sebanyak 500 lembar, maka kita katakan itu adalah satu rim. Kemudian kita juga kenal dengan istilah kodi. Kalau disebut satu kodi berarti ada 20 buah. Kalau seng satu kodi berarti ada 20 lembar seng. Kalau disebut pakaian satu kodi berarti ada 20 buah pakaian, begitu. Nah, kalau disebut dengan satu mol itu sama dengan 602 miliar triliun partikel. Jadi kalau misalnya disebutkan ada kapur, itu adalah satu mol, maka butiran-butiran kapurnya itu kalau dihitung jumlahnya adalah 602 miliar triliun partikel atau butiran-butiran. Kalau disederhanakan ditulis dengan 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, atau ada 602 miliar triliun butiran-butiran partikel. Berikutnya adalah hubungan mol dengan massa. Kalau dia berupa unsur, maka mol itu adalah gram per AR-nya, massa atom relatif. Kalau dia berupa senyawa, maka mol itu adalah gram per mR, massa molekul relatif. Kita sudah menghitung keduanya. Kalau AR, maka dia dilihat dari tabel sistem periodik. Kalau MR berarti gabungan dari AR unsur-unsur penyusun senyawa atau molekul itu. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, tentukan jumlah mol dari 5,6 gram logam Fe atau besi. AR-nya diketahui sama dengan 56. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah mol dari 11 gram senyawa C3H8, di mana C itu AR-nya adalah 12 dan H itu AR-nya adalah 1. Coba kita kerjakan. Yang pertama, untuk 5,6 gram logam besi atau Fe, AR-nya 56. AR Fe adalah 56, gramnya 5,6, berarti mol sama dengan gram per AR karena dia adalah berupa unsur yang berdiri sendiri. Gramnya adalah 5,6, AR-nya adalah 56. Berarti 5,6 dibagi 56 sama dengan 0,1. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah mol dari 11 gram C3H8. ARC-nya 12, H-nya adalah 1. Pertama sekali, karena ini adalah sebuah senyawa atau molekul, maka kita tentukan dulu MR dari senyawa tersebut. Cara menentukan MR sudah kalian pelajari sebelumnya. Diperoleh bahwa MrC3H8 itu adalah 44. Sementara massanya atau gramnya itu adalah 11 gram, sesuai dengan yang disoal. Rumus untuk mol dalam bentuk molekul adalah mol sama dengan gram per mR. Gramnya 11 gram, mR-nya adalah 44. 11 dibagi 44 sama dengan 0,25. Begitulah cara menentukan mol dari massa suatu unsur ataupun suatu senyawa.
Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, silahkan dikerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, 4 gram NaOH dengan ArNa sama dengan 23, ArO sama dengan 16, dan H 1. Yang kedua, 2,8 gram logam besi Fe, ArFe nya adalah 56. Berikutnya adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Mol sama dengan jumlah partikel per L, di mana L itu adalah tetapan Avogadro yang besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan jumlah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel belerang. Kemudian yang kedua, 1,204 kali 10 pangkat 24 partikel besi. Kita jawab. Untuk yang pertama, 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel belerang. Tadi rumus dari mol yang dihubungkan dengan partikel adalah mol sama dengan jumlah partikel per L. Maka mol yang sama dengan jumlah partikel per L itu jumlah partikelnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan L. L nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 dibagi 10 pangkat 23 habis 1. 3,01 dibagi 6,02 dapatnya 0,5 mol. Berarti mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel belerang itu sama dengan 0,5 mol. Kemudian yang kedua, 1,204 kali 10 pangkat 24 partikel besi. Mol sama dengan jumlah partikel per L. Jumlah partikelnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 24. Sementara L nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena ini angkanya berbeda, maka cara menghitungnya 1,204 dibagi 6,02. Ini yang diperoleh 0,2. Sementara 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23 itu sama dengan 10 pangkat 24 dikurang 23. 0,2 dikali 10 pangkat 24 kurang 23. Maka diperoleh 0,2 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. 0,2 dikali 10 adalah 2. Berarti untuk 1,204 kali 10 pangkat 24 partikel ini sama dengan 2 mol. Baik, untuk melatih kemampuan kalian juga silahkan dikerjakan latihan berikut ini. Baik, itu saja untuk pertemuan kita. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih.